berjumpa lagi di YouTube channel Antara Signa. Kali ini aku mau membahas mengenai laporan aktualisasi yang dulu aku angkat untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang ASN. Nah, banyak banget dari teman-teman yang minta file kartu informasi obatku, kemudian menanyakan mengenai informasi apa aja sih yang harus ada dalam kartu informasi tersebut, kemudian monitoring dan lain sebagainya. Nah, di sini aku sekalian rangkumin aja dan aku tunjukkan laporan aktualisasi yang dulu aku ajukan untuk pengangkatan PNS. Nah, ini ada judul yang aku angkat tentang laporan aktualisasiku adalah optimalisasi edukasi informasi obat melalui penerapan kartu informasi obat pada pasien keluar rumah sakit ruang rawat inap kahuripan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Memang rumah sakit tempatku kerja. Nah, di sini ketika teman-teman membuat PowerPoint-nya harus teman-teman sertakan, terus di highlight mana sih aktualisasinya teman-teman, kemudian jangan lupa untuk identitas, kemudian latsar dan lain sebagainya. Nah, ini untuk identitas dirinya. Kemudian saya buat poin-poin, ada gambaran umum, tahapan kegiatan, dan capaian aktualisasinya. Untuk gambaran umumnya, nanti teman-teman bisa membuat isu yang diangkat apa. Jadi ada isu, ada gagasannya, ada judulnya. Jadi isu itu adalah permasalahan-permasalahan yang kalian angkat. Jadi kayak kalau di aku kan pasien kurang memahami penggunaan obat pulang atau KRS gitu kan. Nah, kemudian gagasannya apa? Oh, pasiennya kurang. Ya udah aku bikin gagasan yaitu penerapan penggunaan kartu informasi obat pasien KRS. Kemudian saya buat judul optimalisasi edukasi informasi obat melalui penerapan kartu informasi obat pada pasien keluar rumah sakit ruang rawat inap kahuripan di rumah sakitku. Nah, kemudian dibuatlah pelaksanaannya, jadi biar pengujinya tuh tahu timelinenya kita. Ada jadwal aktualisasi, ada jadwal realisasi. Jadi kan ada tahapan-tahapannya, tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman bisa dikasihkan nomor di sini ya. Nah, kemudian jadwal di rencana aktualisasinya itu kapan aja sih? Realisasinya kapan? Apakah sesuai atau enggak? Ternyata di sini melakukan diskusi dengan mentor itu tepat sasaran atau sesuai dengan jadwal. Penetapan standarnya itu juga tepat jadwal. Sosialisasinya juga tepat. Nah, ini yang jadwal realisasinya yang agak molor itu di penerapan pemberian kartu informasi obat kepada pasien. Jadi penerapannya itu agak molor. Kenapa? Ternyata karena dalam rentang ini pasien di ruangan itu sedikit sekali sehingga kurang untuk membuat datanya. Sehingga agak aku olorin ya sampai 15 Oktober 2021. Monitoringnya molor juga karena pelaksanaannya molor, evaluasinya juga molor karena kita selesainya di tanggal 18 Oktober ini. Kemudian untuk lembar bimbingan aktualisasi, jadi dalam PowerPoint laporan aktualisasi teman-teman harus menyertakan ini, dan juga teman-teman dalam aktualisasi harus ada ini ya, karena ini sebagai bukti teman-teman untuk melakukan koordinasi dengan mentor teman-teman. Kemudian dari sini juga kelihatan track recordnya, tanggal-tanggalnya itu jadi kelihatan gitu. Jadi teman-teman harus membuat lembar bimbingan seperti ini. Nah, kalau dulu aku bilang sama teman-teman, ini adalah surat jalan kami. Jadi sebelum disetujui, sebelum surat jalan ini ditandatangani, maka kita tidak bisa bekerja ke tahapan selanjutnya. Jadi teman-teman harus memiliki catatan bimbingan atau lembar bimbingan aktualisasi ini. Harapannya mentor itu jadi tahu semua apa yang sudah kita lakukan. Jadi setiap step kegiatan itu saya selalu konsultasi dengan mentor. Nah, tahapan kegiatannya ya, melakukan diskusi dengan mentor terkait dengan gagasan yang akan dilaksanakan, penetapan standarnya, sosialisasi kepada tenaga farmasi yang lain dan perawat. Karena nanti kalau semisal aku nggak pas kerja di ruangan tersebut, otomatis kan yang memberikan obat-obatannya adalah dari perawatnya ya. Karena apotekernya terkonsentrasi pada depo farmasi untuk melakukan cek obat dan lain sebagainya pada saat di luar jam kerja. Sehingga harus melakukan koordinasi dengan perawat tentang kartu informasi obat itu. Jadi nanti perawat tidak perlu menjelaskan lebih detail karena sudah ada dalam kartu informasi tersebut obat-obatannya.
Kemudian, penerapan pemberian kartu informasi obat kepada pasien, monitoring penggunaan kartu informasi obatnya, dan evaluasinya. Nah, dua ini yang ditanyakan sama teman-teman, kayak kartu informasi obat ini sih gimana sih monitoringnya gitu. Oke, yang pertama melakukan diskusi dengan mentor terkait dengan gagasan yang dilaksanakan. Nah, kalau di angkatanku dulu itu menggunakan tema aneka. Aneka itu setiap poin-poin yang kita kerjakan harus ada nilai anekanya. Aneka itu apa? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kalau di tahun 2022 sepertinya kembali ke berakhlak gitu ya. Jadi setiap tahun mungkin berbeda nanti. Nah, di sini saya cantumin tahapan kegiatannya apa. Ini tahapan kegiatan untuk melakukan kegiatan diskusi ini. Jadi membuat janji dengan mentor, menyiapkan bahan pembahasan, membahas rencana kegiatan aktualisasi, dan memohon dukungan mentor. Nah, ini disesuaikan dengan visi dan misinya. Disesuaikan dengan visi misi rumah sakit, kegiatan kita ini. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan kegiatan ini? Ya untuk menjadikan rumah sakit yang bermutu, profesional, dan berdaya saing dalam pelayanan kesehatan. Output dari kegiatan ini adalah notulensi diskusi dan dokumen yang didiskusikan. Nilai-nilai anekanya seperti ini, lebih ke musyawarah dan mufakat, sopan santun, dan efektif dalam mencapai tujuan. Karena di sini kan ada koordinasi dengan atasan. Terus ini ada penguatan nilai organisasi. Jadi di sini ada visi misinya. Kemudian ini ada penguatan nilai organisasi. Ini dilihat dari peraturan di rumah sakit ya. Kayak penguatan nilai-nilai budaya di rumah sakit atau penguatan organisasi di rumah sakit tempat kita bekerja. Nah, ini adalah hasil pertama kali aku membuat kartu informasi obat. Aku buat seperti ini. Jadi pagi itu obatnya apa aja, siang obatnya apa aja, malam apa, sore apa. Nah, kemudian ada form monitoringnya. Ini kayak nama obat, jumlah obat pasien pulang, jumlah obat saat ini, kayak gitu. Kemudian di notulensinya di sini masih ada banyak masukan dari mentor. Kayak sebelum melakukan penulisan kartu harus melihat jam terakhir minum obat. Jadi harus disesuaikan dengan jam terakhir minum obat di ruangan. Gitu. Kemudian perlu hati-hati dalam menuliskan efek sampingnya, sama form monitoringnya dibuat pertanyaan terbuka, jangan seperti ini. Itu. Kemudian yang kedua adalah penetapan standar dan pembuatan kartu informasi obat. Di sini sih aku diskusi dengan para apoteker di rumah sakitku, yang mana ini notulensinya ya. Hal yang didiskusikan terkait rancangan kartu informasi obat, rancangan form monitoring dan evaluasinya. Masukannya lebih baik dibuat daftar dan dicentang. Jadi biar nggak terlalu banyak yang ditulis. Ukuran kertasnya lebih baik A5, jadi setengah A4. Jadi pertanyaan evaluasinya itu diubah gitu ya. Sama waktu melakukan evaluasi dan monitoringnya 2 hari setelah pasien keluar rumah sakit. Nah, ini jadinya dari yang sebelumnya banyak kotak-kotaknya sekarang jadi seperti ini. Jadi ini yang aku gunakan untuk aktualisasi. Nah, ini untuk tahapan kegiatannya membuat rancangan, konsultasi dengan rekan sejawat, memohon persetujuan akhir kepada mentor. Sama nilai aneka yang digunakan apa, sesuai dengan visi misi apa, kemudian nilai penguatan nilai organisasinya apa. Nah, ini kartu informasi obat yang udah aku bikin. Ada nama, indikasinya apa, bentuk obatnya apa, pagi, siang, malam. Biasanya di sini nanti aku tulis jam 7, jam 2, jam 7 malam, jam 9 malam. Nanti tinggal dicentang seperti itu. Yang diminum 3 kali berarti dicentang untuk 3 kali kayak gitu. Nah, ini nomornya tidak aktif kembali ya, teman-teman. Kemudian udah disetujui. Terus ini hasil akhirnya, di sini ada kwitansinya. Kemudian di sini saya tulis pasiennya ini misalnya Tuan Siswoyo, Cefixim, kemudian indikasinya ini, keterangannya kalau antibiotik ya diminumnya sehabis makan, kemudian dihabiskan, diminum rutin sampai habis, dan lain sebagainya. Nah, ini sosialisasi kepada tenaga farmasi dan lainnya serta perawat. Jadi di sini saya melakukan kegiatan sosialisasi kepada teman-teman farmasi dan juga ke perawat. Outputnya apa? Ada daftar hadirnya, gitu ya. Kemudian ini
penerapan pemberian kartu informasi obat, saya langsung turun ke pasien untuk memberikan atau menjelaskan obat-obatannya. Outputnya apa? Yaitu tercetak 50 kartu informasi obat dan 29 kartu informasi yang telah diberikan kepada pasien. Jadi saya mencetaknya 50 kartu, ternyata yang dibutuhkan 20 gitu. Kemudian monitoring, nah ini yang banyak ditanyakan. Jadi monitoring untuk kartu informasi obatnya itu adalah melakukan pengumpulan data dan menghubungi pasien. Jadi saya menghubungi pasien, kemudian ada lembar monitoringnya. Ini untuk melihat obat-obatannya telah diedukasi. Kemudian ini adalah telepon atau chat yang saya berikan kepada pasien. Jadi menanyakan sesuai dengan daftar pertanyaan ini. Apakah keluhannya itu membaik setelah menggunakan obat? Bagaimana ketepatan aturan penggunaan obatnya? Lalu obat yang diminum pagi, siang, malam biasanya jam berapa? Nah, kalau obatnya itu tepat sesuai dengan kartu informasi obat yang sudah kita berikan tadi, yang udah ada jam pagi, siang, malamnya, maka pasien itu patuh ya. Terus ada nggak obat yang tersisa? Biasanya kan pasien pulang itu kalau BPJS adalah 3 hari pemberian obatnya. Nah, kita hitung. Jadi pemberian pertama sampai ke dia kontrol itu kira-kira obatnya masih pas atau masih tersisa banyak. Kalau tersisa banyak berarti ada obat yang kelewatan tidak diminum. Kemudian kesan dan sarannya. Ini adalah salinan resepnya. Jadi biar kita melihat sisanya pasien itu, sisa obat pasiennya itu tuh berapa sih gitu. Kemudian ini jadi kayak kita menanyakan sangat bermanfaat dan lain sebagainya. Itu monitoringnya ya yang saya gunakan untuk kartu informasi obat ini. Terus evaluasinya seperti ini, outputnya adalah evaluasi penggunaan kartu informasi obat yang telah diketahui dan disetujui oleh mentor. Ya, jadi catatan mentornya memang jumlah pasien saya saat itu adalah 29 karena pasca COVID ya, jadi udah membaik semua. Kemudian masuk ke rumah sakitnya pasiennya sedang turun. Jadi hanya 29 data yang bisa saya ambil. Nah, capaian aktualisasinya membuat seperti ini sesuai arahan coachnya. Jadi per tanggal jumlah pasiennya keluar rumah sakit berapa, adakah sisa obatnya. Nah, ternyata di sini ada satu obat dari salah satu pasien yaitu omeprazol. Ini omeprazol itu memang pasiennya dulu itu saya berikan lebih karena sisa dari pasien di ruangan. Jadi sisa obat pasiennya harusnya diminum waktu rawat inap, masih sisa, kemudian saya bawakan pulang. Jadi memang masih ada satu sisa obat. Kemudian ada sisa obat 4%, tidak ada sisa. Jadi nanti evaluasinya seperti ini, dibuat per tanggal. Kemudian dalam tanggal itu tuh jumlah pasien KRS-nya tuh berapa sih gitu. Target pemberian kartu informasi obat ini adalah pasien yang KRS pada 21 September sampai 15 Oktober ya. Terdapat 29 pasien yang KRS dan semua pasien tersebut sudah mendapatkan kartu informasi obat. Sehingga target pemberian kartu informasi obat mencapai 100%. Nah, ini data pasien yang mendapatkan kartu informasi obat setelah saya salin dari yang tadi, yang form monitoringnya. Keluhan setelah menggunakan obat, ketepatan minum obat, sisa obat saat ini, dan kesan pasien. Nah, kesimpulannya, kegiatan aktualisasi ini telah memenuhi nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu aneka. Kartu informasi obat telah membantu meminimalkan dan mencegah permasalahan terkait penggunaan obat pasien KRS. Penggunaan kartu informasi obat dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan. Adanya kegiatan ini meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien. Kegiatan aktualisasi ini membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat dikarenakan adanya penggunaan kartu informasi obat yang telah tertulis jelas, jam dan instruksi minum obat. Kegiatan aktualisasi ini salah satunya monitoring penggunaan kartu informasi obat, sehingga dapat memantau kondisi pasien setelah menggunakan obat yang telah dibawa pulang. Nah, ini sarannya tadi memang karena kurang dari pasien ya. Oke, jadi kenapa sih yang melatar belakangi saya membuat ini? Karena memang banyak pasien-pasien yang pulang itu kadang kurang instruksinya ya untuk menggunakan obat itu gimana sih cara menggunakan obat ini, diminum berapa kali. Kalau semisal penggunaan insulin itu disuntikannya itu sebelum makan atau pas makan atau sesudah makan. Nah,
kalau dokter sudah meresepkan obat dengan tepat, nah biasanya kan kalau pulang kita nggak bisa memantau, jadi hanya pasien yang tahu. Nah, sebagai seorang apoteker, kita harus meminimalkan efek permasalahan obat. Jadi kita harus meminimalkan kayak gimana sih cara mengatasi biar pasien itu patuh menggunakan obat, gimana sih pasien itu bisa meminum obat itu secara rutin. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan kartu informasi obat ini. Jadi kartu informasi obat ini menurutku sangat penting sekali ya untuk meminimalkan resiko permasalahan obat ketika pasien di rumah sakit dan tanpa pengawasan dari seorang apoteker atau tenaga kesehatan yang lain. Baik, semoga membantu teman-teman, semoga ada inovasi yang lebih lagi. Jangan lupa kalau misalnya ada inovasi bisa share ke komen biar nanti kita bisa saling berdiskusi. Oke, see you teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di YouTube channel Antara Signa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tentunya bagikan ya ke teman-teman yang lain agar ilmunya semakin bermanfaat. See you guys.